Cek. Selamat malam juga bagi yang ada di Zoom atau di YouTube. Bapak Ibu, sangat diperlukan pemahaman yang komprehensif. Komprehensif itu utuh ya. Sangat diperlukan pemahaman yang komprehensif, memahami siapa Yesus. Sehingga kita tidak merasa bersalah dalam menyembah. Halo? Saya ulangi. Sangat diperlukan pemahaman yang komprehensif, memahami siapa Yesus, sehingga kita tidak merasa bersalah dalam menyembah. Emangnya orang Kristen menyembah siapa, Pak? Menyembah Yesus atau menyembah Bapak? Atau menyembah Yahweh? Yahweh itu Bapak apa Yesus? Bingung kebanyakan orang Kristen. Bapak Ibu, dasarnya Alkitab itu sebagai pegangan. Jangan ngarang, jangan berasumsi, tetapi carilah, galilah melalui Alkitab kalau masih percaya. Ya lain kalau sudah tidak percaya ya. Tapi masalahnya apa yang tertulis dalam Alkitab tidak bisa kita abaikan, itu dasarnya. Dijelaskan dalam Alkitab Bapak Ibu sebagai berikut. Ya sebetulnya banyak ayatnya, tapi kita akan fokus lebih memahami kitab Daniel sebetulnya ya. Kita belajar dari orang Majus sekarang. Pertama, dalam Matius 2 ayat 2 saat Yesus lahir, dikisahkan ada orang Majus dari timur yang dituntun oleh bintang mencari tempat lahirnya sang raja orang Yahudi. Bukan calon raja atau mantan raja, raja orang Yahudi. Bapak Ibu, jika orang-orang Majus datang menyembah bayi sebagai raja orang Yahudi, maka pasti ini bukan bayi sembarangan. Benar enggak? Ayo coba dibaca yuk. Matius 2 ayat 2. Matius 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, perhatikan. Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Lah kapan jadi rajanya dia baru dilahirkan? Cara berpikirnya seperti itu. Jadi raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, berarti kapan dia menjadi raja? Ini enggak mudah. Tetapi bisa dijelaskan kalau orang itu rajin baca Alkitab. Kita cek sekarang. Dengan 1 Samuel 8 ayat 7. 1 Samuel 8 ayat 7. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Ya, tahan dulu ayat ini. Bapak Ibu, Tuhan berfirman kepada Samuel. Tuhan ini huruf besar semua, berarti itu translate terjemahan dari Yahweh. Yahweh berfirman kepada Samuel. Dengarkan perkataan bangsa itu, bangsa Israel maksudnya. Bangsa Israel sedang minta raja. Bukan kamu yang ditolak, tetapi aku yang ditolak. Halo, berarti zaman itu, zaman Samuel, sebelum Daud menjadi raja, bahkan sebelum Saul menjadi raja, Yahweh sudah menjadi raja atas Israel. Daud, Saul, Salomo, Yosia, Hizkia, dan lain-lain mati semua Bapak Ibu. Tapi Yahweh tidak pernah mati. Jadi siapa yang dicari orang Majus? Bayi raja orang Yahudi siapa? Siapa yang akan lahir? Yahweh. Wah, kok kayak begitu Pak? Terlalu cocokologi. Tidak seperti itu.
Saya nggak ngawur seperti itu. Ya, munculkan gambar. Gambar yang pertama. Raja orang Yahudi. Kita harus hubungkan 1 Samuel 8 ayat 7, di mana Yahweh menyatakan dirinya sebagai raja yang ditolak Israel. Dia lahir, raja ini lahir, dicari oleh orang Majus. Ayat penghubungnya mana? Mika 4 ayat 8. Ayo dibaca yuk. Mika 4 ayat 8. Dan engkau hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Pemerintahan yang dahulu, yang memerintah Israel sejak dulu, akan datang padamu melalui menara kawanan anak domba, Migdal Eder. Halo. Yang lahir di Migdal Eder ini cuman Yesus, Bapak Ibu. Kalau Yesus lahir di kandang domba, sembarangan kandang domba, dan dalam arti kandang domba manapun, itu enggak cocok. Tapi ini kandang domba Migdal Eder. Migdal Eder ini sedikit jaraknya dari Yerusalem, lebih dekat ke Bethlehem. Jadi antara Bethlehem dan Yerusalem ada namanya Migdal Eder. Disitulah Yesus lahir. Di kandang domba, tempat domba-domba korban bait Allah akan disembelih. Jadi bukan sembarangan. Pasal 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1. Sekarang, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Tolong hayati ayat ini. Ini bukan sekedar asumsi atau sekedar harapan atau sekedar ide-ide, bukan. Daripadamu, ya, hai kamu Bethlehem Efrata, itu tempatnya Migdal Eder, yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Halo, Yahweh Bapak Ibu sudah memerintah Israel sejak purbakala. Dia lahir di Migdal Eder dan dia akan menjadi raja. Halo, bisa dipahami ayat-ayat ini? Nyambung enggak? Atau cuma cocokologi? Bapak Ibu, para rasul tidak sembarangan menghayati Yesus praeksisten. Orang Majus mencari. Dia tahu raja orang Yahudi. Pasti bukan Daud, pasti bukan Saul karena sudah mati. Pasti raja yang belum mati. Siapa itu? Yahweh. Dia lahir di kandang domba, bukan kandang domba sembarangan, tapi di Migdal Eder. Disitulah Yesus dilahirkan. Dan dia akan memerintah. Pemerintahannya sejak purbakala, jelas. Jadi yang memerintah Israel bukan sekedar kata-kata. Tetapi memang pribadi Yahweh sendiri. Bapak Ibu, ini yang dipahami orang Majus loh. Kenapa orang Majus paham? Nanti akan saya jelaskan. Bapak Ibu, orang Majus tahu ada raja yang memerintah sejak zaman purbakala, lahir ke dunia. Yahweh adalah raja Israel sebelum Saul dan Daud menjadi raja. Dia akan lahir ke dunia di tempat khusus, yaitu Migdal Eder, tempat domba-domba akan dikorbankan, yaitu di Bethlehem Efrata. Bapak Ibu, nubuatan ini presisi loh.
Karena tidak ada tokoh lain atau pribadi lain sampai saat ini yang cocok dengan nubuatan ini. Enggak ada orang lain, tokoh lain yang lahir di Migdal Eder, enggak ada. Tidak ada tokoh lain yang lahir di kandang domba, apalagi di Migdal Eder, enggak ada. Jelas, cuma merujuk pada Yesus, alamatnya jelas. Jika tidak ada jejak praeksistensi, maka Yesus jelas tidak bisa disebut raja, Bapak Ibu. Kalau Yesus lahir sebagai manusia biasa, anak tukang kayu, dia tidak bisa disebut raja. Kapan jadi rajanya? Kecil anak tukang kayu, besar tukang kayu, mati disalib. Kapan jadi raja? Padahal Yesus jelas menyatakan dirinya raja. Jika tidak ada jejak praeksisten, maka Yesus jelas tidak bisa disebut raja. Apa yang ditancapkan oleh tentara Roma, INRI, sebutan raja orang Yahudi, itu hanya olok-olok Roma. Kalau memang Yesus bukan raja. Halo, bisa memahami ini enggak? Di dalam Yohanes 18 ayat 36 sampai 37, Yesus jelas menyatakan dirinya raja. Ayo dibaca yuk. Yohanes 18, 36 sampai 37. Yohanes 18 ayat 36 sampai 37. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kembalikan ke ayat 36. Yesus mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jelas ya. Berarti dia menyatakan dia raja loh. Tetapi kerajaannya bukan di dunia maksudnya. Oke, ini jelas ya. Ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Tanya kan? Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Kamu juga setuju, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, untuk itulah aku datang." Ya, untuk itulah aku lahir, untuk itulah aku datang ke dunia ini. Yesus tidak mengatakan, untuk itulah aku baru ada. Untuk itulah aku datang. Ya, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi ini raja-raja kebenaran Bapak Ibu, enggak urusan politik. Ya, Bapak Ibu, saat Yesus menyatakan ini, Yesus belum menyelesaikan penebusan loh. Yesus belum sempurna dalam ujian hidupnya. Yesus belum menyelesaikan paket hidupnya. Tapi dia sudah menyatakan dia raja. Ayo dipikir yuk. Jadi, raja kerajaan yang dimaksud adalah sebelum dia lahir ke dunia. Sebelum dia hadir ke dunia. Ya, bukan setelah naik ke surga. Akulah raja. Aku raja bukan dari dunia ini. Itu maksudnya dia raja sebelum dia dilahirkan. Bukan raja nanti setelah mati. Kan belum selesai. Dia kan masih mau disalib. Ya. Jadi sebelum Yesus menyelesaikan tugasnya, sebelum dia bangkit dan naik ke surga, dia sudah raja. Kalimat-kalimatnya jelas dalam bahasa Yunani, past tense, present tense, future tense itu jelas. Enggak bisa dibohongi, kalimat-kalimatnya jelas. Yesus tahu siapa dirinya, ya. Yesus tahu siapa dirinya. Ada dua kata perfect.
Ya, ada dua kata kerja perfect tense. Yesus tidak berkata, aku mulai ada. Tetapi dia berkata, aku telah datang. Dan mengapa ia datang? Kita bandingkan ya, di Yohanes 13 ayat 3. Yohanes 13 ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, Allah telah menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus. Kapan? Ya sebelum dia datang. Istilahnya, Yesus, manusia perlu diselamatkan. Kamu datang ya, kamu hadir, lakukan karya keselamatan. Udah. Yesus ambil tanggung jawab. Ya, dia memberitakan Injil dengan cara lahir sebagai manusia, dengan memberitakan Injil, dia mati di salib, itu caranya. Tanggung jawab Yesus. Enggak dipaksa Bapak. Ya. Bapak Ibu, itu penjelasan hubungan antara siapa yang lahir, raja siapa yang lahir. Sudah jelas ada hubungannya ya. Anda nanti bisa baca-baca, renungkan ayat yang ada di gambar tadi. Lalu yang kedua, orang Majus Bapak Ibu adalah orang-orang bijaksana dari timur, dari Persia, orang Persia. Mereka beragama Zoroaster, bukan Yahudi. Orang-orang Zoroaster Bapak Ibu, mereka menantikan guru kebenaran. Mereka tahu akan hadir seorang guru kebenaran. Selain mereka belajar dari kitab-kitabnya, mereka juga belajar dari Daniel yang pernah ada di Persia. Ingat ya, Daniel pernah ada di Persia. Daniel sebagai orang Yahudi pasti tahu kisah-kisah Alkitab. Pasti tahu apa yang tertulis di Alkitab. Itulah yang diajarkan kepada orang-orang Majus. Sehingga orang Majus paham siapa ini yang mau lahir. Siapa ini yang bakal lahir. Tahu. Contohnya ya. Kita buktikan dulu Bapak Ibu, kita buktikan dulu bahwa Daniel adalah guru orang Majus. Daniel 2 ayat 48. Daniel 2 ayat 48. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahkannya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Ya, Daniel menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Orang bijaksana di Babel itu dalam bahasa aslinya Rabi, Magos, guru orang Majus. Jadi Daniel itu Bapak Ibu itu gurunya orang Majus. Lalu apa yang akan disampaikan kepada orang Majus? Wong dia bukan orang Zoroaster. Ya pasti kitab suci Yahudi kan. Jadi sangat mungkin Bapak Ibu Daniel mengajarkan apa yang dipahaminya. Misalnya Bilangan 24 ayat 17. Ayo dibaca yuk. Bilangan 24 ayat 17. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Ya, aku melihat dia. Ini bilangan, kita bilangan kan tulisan Musa. Aku melihat dia, tapi bukan sekarang. Berarti penglihatan kan? Aku memandang dia, tapi bukan dari dekat. Halo, Musa tidak pernah melihat Yesus di Bethlehem kan? Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Siapa? Bukan orang sembarangan. Bapak Ibu, bintang oleh orang Zoroaster, ya, dalam pandangan Zoroaster adalah simbol perjuangan aktif,
ya, kebaikan melawan kejahatan. Sekali lagi saya ulangi, bintang itu adalah simbol perjuangan aktif kebaikan melawan kejahatan, bukan sekadar objek pasif. Jadi kalau ada ayat bintang akan muncul dari Yakub, orang Zoroaster menangkapnya, ada guru kebenaran yang akan mengajarkan kebajikan supaya orang terbebas dari kejahatan. Itu maksudnya. Itu sebabnya orang Majus ke Bethlehem, dia mencari. Ya, dia mencari. Halo Bapak Ibu. Jadi orang Majus ini bukan cuma sekedar dituntun bintang. Dituntun bintang itu pun bisa jadi artinya figuratif. Dia tahu ada bintang akan lahir di Yehuda. Bapak Ibu, Daniel juga menubuatkan kapan anak manusia yang diurapi itu akan datang. Betul ya? Kalau Anda membaca kitab Daniel, ada kisah tentang anak manusia yang diberi kuasa. Ada kisah tentang lahirnya yang diurapi. Ya. Itu di Daniel 9. Coba munculkan gambar yang kedua ya. Nanti Anda bisa baca Bapak Ibu. Nah ini. Ini perhitungan tepat loh Bapak Ibu. Daniel 9 ayat 1 dibaca dulu yuk. Daniel 9 ayat 1. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Nah, perhatikan. Anak Ahasiweros. Anak Ahasiweros ini sebetulnya bukan Darius. Anak Ahasiweros itu adalah Artasasta. Pak Alkitab tidak pernah salah, ini kenyataannya salah. Fakta arkeologis menyebutkan anaknya Ahasiweros itu Artasasta, memerintah tahun 465. Gambar tadi muncul kan? Nah, semula dari sini 465. Ya. Lalu nubuatan itu dinyatakan, ya. Oke, baca dulu ayat 24. Daniel 9 ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ya. 70 kali 7 masa. 70 kali 7 berapa? Berapa? 90. Oke, lanjut. Ayat 24, ayat 25. Ini kan 24, 25. Iya, 25 sampai 26. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa, itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. 465 dikurangi 490 berapa? Tahun 25 kira-kira ya. Bapak Ibu, kita tidak bisa ngukur pas, tepat, persis ya. Tapi kira-kira. Dari 45, gambar tadi coba. 465, itu 483 agak salah ya, ini copas yang lama. 465 ditambah 490, turunnya
25, betul ya? 25 Masehi atau 30 Masehi. Tetapi yang pasti 465 jika dihubungkan dengan 490 itu adalah masa Yesus hidup. Masa Yesus mati di salib. Itu ayat 25, 20-an mengatakan seperti itu. Ya, ada seorang yang diurapi, lalu disingkirkan. Itu tepat. 465 dikurangi 490, atau ditambahkan 490 itu ya, kan turun, hitungan mundur soalnya itu ya. Munculnya, ya tahun segitu, tahun sekitar 30-an. Kemudian kita baca ayat 27. Daniel 9 ayat 27, Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ya. Jadi setelah yang diurapi disingkirkan, lalu ayat 26, coba kembali ke ayat 26 dulu. Sesudah ke-62 kali 7 masa, ya, itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Loh, di atas 40 berapa? 70 kali 7, ini 62 kali 7. Nah, ini hitung-hitungan rumit ya, tapi saya mau ambil singkatnya aja. Sesudah ke-62 kali 7 masa, itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Itu Yesus sebetulnya. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Gitu ya. Setelah disingkirkan Yesus, maka datanglah rakyat seorang raja, bukan raja. Memusnahkan kota tempat kudus itu, memusnahkan Yerusalem. Tetapi Jenderal Titus maksudnya tidak akan menjadi raja, dia akan menemui ajal. Halo. Jadi ini kisah nubuatan tentang lahirnya Mesias, disingkirkan dan akan dihancurkannya Yerusalem. Ini sudah terjadi. Jadi kalau ini dipakai untuk akhir zaman ke depan, salah. Ini sudah terjadi. Bapak Ibu, maksud saya menyampaikan ini apa? Yang lahir itu benar-benar yang diurapi. Yang lahir itu benar-benar Mesias. Yang dijanjikan anak manusia. Daniel tahu ini anak manusia. Dia yang diurapi, dia akan lahir. Dan tanda-tandanya jelas. Setelah kematian yang diurapi, Yerusalem hancur. Mezbah korban tidak bisa diadakan lagi. Udah jelas. Itu tanda kedua Bapak Ibu. Bahwa Yesus hadir itu bukan sebagai manusia biasa. Dia memang sudah dirancang Allah sejak semula. Sejak semula Allah menuntun bangsa lain, orang Majus maksudnya, beragama Zoroaster, mengenal kebenaran dan tidak menjadi Yahudi. Memang keselamatan untuk bangsa-bangsa. Israel dipilih sebagai alat. Bapak Ibu, itu tanda kedua. Yang ketiga, dengan ayat-ayat perjanjian lama yang ada Bapak Ibu, orang Majus tahu Raja Israel akan datang kepada milik kepunyaannya. Yahweh Raja Israel yang lahir di Bethlehem. Mosok Pak, mosok sejelas itu. Mika menjelaskan bahwa dia lahir di Migdal Eder, tidak ada tokoh lain. Kalau masih tidak percaya, ya orang Majus tahu Raja Israel ini datang pada milik kepunyaannya. Dia membaca Ulangan 32 ayat 8 sampai 9. Baca yuk. Ulangan 32 ayat 8 sampai 9.
Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Ya, Bapak Ibu, ini akan lebih jelas jika kita baca melalui versi Septuaginta. Ini adalah terjemahan Masoret dan memang sudah kabur. Tetapi kalau baca di Septuaginta itu jelas. Tapi ini pun sebenarnya bisa dipahami. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa. Sebetulnya ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan kepada bangsa-bangsa, gitu maksudnya ya. Jadi Sang Maha Tinggi itu masih membagi-bagikan bangsa-bangsa. Dikatakan bagian Tuhan, Tuhan besar, ya berarti Yahweh, bagian Yahweh adalah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya, bagi Yahweh. Sekarang pertanyaannya, Yahweh di sini bapak atau anak? Yang Maha Tinggi itu pasti bapak. Yahweh adalah anak. Jadi pada saat bapak membagi-bagikan bangsa-bangsa, bagian Yahweh adalah Israel. Halo? Bisa dipahami enggak? Pada saat bapak membagikan bangsa-bangsa kepada anak-anak Allah maksudnya, kepada malaikat-malaikat gitu ya, kepada anak-anak Allah, bagian Yahweh adalah Israel. Itu sebabnya Bapak Ibu, Yahweh dipahami sebagai Raja Israel. Paham ya? Karena memang sudah jatahnya, Bapak memberikan Israel kepada Yahweh, berarti Yahweh adalah Raja atau pemilik Israel. Bisa dipahami sampai sini? Lalu siapa yang datang? Kita baca yuk, Yohanes 1 ayat 11. Kalau dibaca melalui terjemahan atau versi Septuaginta, semuanya clear, tidak ada yang bingung. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, ia, siapa ia? Logos kan? Ini kan Yohanes 1 ayat 11, kelanjutan Yohanes 1 ayat 1. Ia, Logos, datang pada milik kepunyaannya. Berarti siapa Logos itu? Yahweh, pemilik Israel. Dia datang pada milik kepunyaannya, tapi kepunyaannya tidak menerima dia. Siapa yang ditolak Israel? Yesus. Israel tidak pernah menolak kitab suci dalam arti perjanjian lama, tidak pernah. Tapi yang ditolak Israel adalah Yesus. Logos, Yahweh yang menjadi manusia. Ini yang ditolak. Halo Bapak Ibu. Jadi Yesuslah Raja Israel. Yesuslah Yahweh Raja Israel yang ditolak oleh bangsanya sendiri. Tetapi Bapak Ibu, setelah dia berhasil menyelesaikan tugasnya, setelah dia menyatakan kebenaran dan menebus seluruh manusia, maka dia layak menjadi raja. Yang ditebus bukan cuma Israel loh. Dia menebus seluruh manusia ya. 1 Yohanes 2 ayat 2 kan dikatakan dia menebus manusia. Maka dia layak menjadi raja, penguasa seluruh umat manusia. Halo. Yang awalnya Yesus, Yahweh Raja Israel, lahir ke dunia, menyelesaikan tugas, menebus semua manusia, dia menjadi raja dunia. Dari raja Israel menjadi raja dunia. Dari raja 12 suku menjadi raja seluruh umat manusia. Itulah kemuliaan yang diberikan Bapa. Kita baca yuk. Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, dari Israel, Yakub miliknya, sekarang seluruh kuasa di surga dan di bumi menjadi miliknya.
Kenapa Bapak memberikan kemuliaan yang begitu besar? Karena Yesus bisa dipercaya. Yesus ambil tanggung jawab menyelesaikan masalah seluruh umat manusia, bukan sekedar Israel. Itu sebabnya Bapak melimpahkan kuasa kepada anaknya ini. Amin. Dialah raja umat manusia, bukan cuma Israel. Bapak Ibu, kita penting loh mengenal ini. Munculkan gambar ketiga, Yem. Ya, di Ulangan 32 ayat 89 dikatakan ketika yang maha tinggi membagi-bagikan, gitu ya. Itu kata yang dipakai ketika yang maha tinggi itu Elyon. Bahasa aslinya itu Elyon. Membagi-bagikan bangsa-bangsa, Israel atau Yakub adalah milik Yahweh. Yahweh lahir ke dunia, menyelesaikan tugasnya. Dia menebus umat manusia. Itu sebabnya Yesus berkata, itu sebabnya Yesus yang adalah Yahweh berkata, seluruh kuasa di sorga dan di bumi dalam tanganku. Dia menang perang. Dulu Israel itu cuma bagi-bagi, si A, si B, si C. Tetapi dia menjadi raja seluruh umat manusia karena dia berhasil menang atas ujian hidupnya. Segala kuasa di sorga dan di bumi dalam tanganku. Ngerti enggak perjalanan ini? Saya jelasin ini kemeringat Bapak Ibu. Betul, enggak tahu panas, enggak tahu susah. Tapi saya harus jelaskan ini supaya kita tidak takut dalam menyembah Yesus. Kenapa? Ya dia memang mandatarisnya. Yesus memang mandatarisnya. Bapak Ibu, sejak semula Allah Bapa adalah Allah semua bangsa. Ya, ketika Allah yang maha tinggi membagi-bagikan, berarti dia Allah semua bangsa, betul ya? Dia tidak kelihatan Bapak Ibu. Allah adalah Allah Bapa, adalah Allah semua bangsa. Dia tidak kelihatan. Nama Yahweh itu bicara tentang otoritas. Telah dilimpahkan pada Yesus. Jadi Yahweh itu Bapak Ibu tidak salah dipahami sebagai Bapak. Tapi nama itu sebetulnya adalah simbol dari kuasa, simbol dari pemerintahan, simbol otoritas. Itu sudah diberikan pada anak. Makanya anak ini disebut Malak Yahweh. Makanya Yesus lahir menyandang nama Yeshua. Hei Maria, beri dia nama Yeshua. Apa arti Yeshua? Yahweh menyelamatkan. Jadi apa yang Yeshua, Yahweh yang menyelamatkan itu diberikan pada Yesus sebagai otoritas, sebagai tugasnya. Bapak Ibu, Allah Bapa adalah Allah semua bangsa, dia tidak kelihatan. Yahweh atau otoritasnya telah dilimpahkan pada Yesus. Sudah. Kapan? Pada saat dia menjadi utusan Allah dalam memimpin Israel keluar dari Mesir, nama itu sudah disandang. Keluaran 23 ayat 20 sampai 21. Keluaran 23 ayat 20 sampai 21. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Ya, sebab namaku ada di dalam dia. Siapa nama Allah? Ya Yahweh, gak ada lagi. Gak mungkin Baal, itu Allahnya orang lain, kan gitu. Ya, ini sudah dilimpahkan. Jadi Yahweh ini sudah berkarya sejak dulu kala, pemerintahannya sejak purba kala. Dia yang memimpin Israel keluar dari Mesir, dan dia yang memimpin bangsa itu sebelum Saul, Daud menjadi raja. Dia yang lahir ke dunia. Nama itu sudah ada dalam diri Yesus.
sebetulnya. Cuma dia lahir tidak sebagai raja Bapak Ibu, dia memilih untuk lahir sebagai hamba. Ya, dia memilih sebagai hamba, itu maksudnya. Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Ini pernyataan Yesus Bapak Ibu. Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Ya, dikatakan apa? Namamu yang telah kau berikan padaku, ya. Dua kali dikatakan itu. Ayat 11 dan 12. Namamu yang telah kau berikan padaku. Otoritasmu yang kau berikan padaku. Kapan? Sejak Israel keluar Mesir, itu sudah diberikan. Itu sebabnya, ya. Begini, ayo kita belajar berpikir kronologis. Nama itu, otoritas itu sudah diberikan ya kepada kepada malaikat yang memimpin Israel keluar Mesir. Berarti malaikat ini punya otoritas Yahweh. Berarti Malak Yahweh sebagai Raja Israel. Dialah yang lahir sebagai bayi sang raja orang Yahudi. Masuk enggak kronologisnya? Jadi kalau Yesus ngomong, aku raja tapi tidak punya preeksisten, kapan dia jadi raja? Padahal dia ngomong begitu di hadapan Pilatus. Halo. Bapak Ibu, demikianlah para rasul memahami Yesus. Yesus adalah Tuhan atau Raja, mandataris yang maha tinggi yang tidak kelihatan. Bapa itu tidak pernah kelihatan. Itu sebabnya ada mandat yang diberikan untuk mewakili dia yang tidak kelihatan. Yesus memerintah, ya, Yesuslah yang memerintah. Itulah makna duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah itu jangan dipahami harafiah lalu jejer. Contohnya saya Bapak, Yesus di sebelah kanan saya. Enggak. Duduk di sebelah kanan Allah itu artinya tangan kanan Bapak. Orang atau sosok atau entitas atau pribadi yang dipercaya Bapak. Bapak tidak pernah kelihatan. Halo Bapak Ibu. Bapak tidak pernah kelihatan, sampai kapanpun Bapak tidak pernah kelihatan. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, jauh sebelum Yesus anak Allah hadir ke dunia, Nabi Amos sudah menyatakan bahwa Allah ada Nabi Amos sudah menyatakan bahwa Allah adalah penuntun bangsa-bangsa. Sama seperti menuntun Israel. Sehingga perlakuan Allah kepada bangsa-bangsa lain sama seperti Israel. Allah adalah Tuhan yang adil, mendidik segala bangsa. Bangsa manapun yang tidak taat akan dihukum. Bapak Ibu, materi malam hari ini menjelaskan ini. Supaya kita nggak salah dalam menyembah Raja. Siapa rajanya? Yesus. Gini loh Bapak Ibu. Kalau seseorang tua, konglomerat, dia sudah sepuh, dia undur diri dari mengelola perusahaan, lalu mengangkat anaknya jadi direktur, betul ya? Yang paling tinggi apa? Direktur kan? Dirut. Lalu karyawannya masih menemui bapaknya yang konglomerat pensiun ini. Kira-kira benar apa salah? Bapak sudah menyerahkan kepada anaknya tampuk kekuasaan sebagai pemimpin perusahaan, sebagai pemimpin.
Lalu ada karyawan yang tiba-tiba nongol di rumah bapak senior. Om, minta arahan om, ini masalahnya begini, begitu, begini, begitu. Kira-kira bapak senang apa tidak? Tidak, lah wong sudah ngangkat anak, lah kamu kan ngelancangi anak aku. Kenapa kamu langsung ke aku? Tahu enggak kalau aku pensiun? Anakku tak angkat, itu berarti aku percaya anakku. Kenapa kamu enggak percaya sama anakku? Kenapa kamu langsung ke aku? Betul enggak? Logikanya dipakai. Jangan takut menyembah Yesus, karena dia yang dimandatkan, diberi mandat oleh Bapa menjadi raja. Saya ngomong begini bukan tidak boleh menyembah Bapa, ya silahkan. Tetapi kita harus tahu kepada siapa otoritas itu diberikan. Kita harus hormat pada otoritas itu. Amin. Contoh berikutnya. Ini supaya gamblang saja ya. Saya punya istri Tina. Betul ya? Jangan ngomong salah ya, bahaya. Saya punya papa, Pak Chandra. Saya punya istri Tina, Tina punya suami saya. Saat Tina menikah dengan saya, dia melihat kebaikan saya. Betul enggak? Dia melihat perhatian saya, kebaikan saya. Betul enggak? Dia bersyukur karena papanya David telah mendidik David dengan baik. Betul? Pertanyaannya, tetapi kepada siapa Tina harus intim masih? Kepada saya atau kepada papa? Halo? Seorang istri ya harus intim, dekat, nempel, bergaul karib dengan saya suaminya, bukan dengan papanya. Halo? Ngerti tidak maksudnya? Demikian kita Bapak Ibu, kita ini mempelai Kristus. Akrablah dengan Yesus, pahami ajarannya, ngertilah firman-Nya. Halo? Bukan malah kepada Bapak. Bapak sudah menyerahkan kepada anak. Jangan bypass. Anda menyakiti Yesus. Kalau Tina intimasi sama Papa, saya cekot-cekot gak? Iyalah, kan gak begitu caranya. Halo Bapak Ibu, hai orang Kristen dimanapun, jangan takut intim sama Yesus. Boleh berdoa kepada Bapa, tapi Anda tidak salah dekat dengan Yesus. Anda tidak salah memahami Yesus. Anda tidak salah bertanya dengan Yesus. Anda tidak salah memahami perintahnya. Jangan takut dianggap durhaka atau menyembah berhala. Bukan, karena memang Yesus anaknya. Dia diberi mandat. Kecuali tidak ada mandat Anda nyembah. Amin. Saya mau meluruskan ini Bapak Ibu. Silahkan gak percaya apa yang saya jelaskan, boleh. Tapi buktikan, ayat-ayat ini ngomong apa terus. Halo. Saya ingin supaya kita gak salah. Salah berpikir, salah bertindak. Amin. Mari kita tutup dalam doa.